Halo sahabat RFA, selamat datang kembali di Lensa Kreatif, podcast yang membahas segala hal tentang videografi, sinematografi, dan storytelling visual. Saya Era Fandi, siap menemani kalian di episode kali ini. Kalian pernah nonton video yang terasa begitu sinematik dan profesional? Nah, itu bukan cuma soal kamera mahal, tapi juga teknik syuting dan pengaturan kamera yang benar. Di episode ini, kita akan membahas pemilihan kamera dan lensa, komposisi dan framing, teknik pergerakan kamera, serta tips merekam video stabil tanpa gimbal mahal. Oke, kita mulai. Pertama, kita bahas tentang kamera dan lensa yang cocok untuk videografi. Peralatan yang kita gunakan akan sangat mempengaruhi hasil akhir video. Jenis kamera yang umum digunakan yaitu yang pertama adalah DSLR atau juga mirrorless bisa, di mana kedua jenis ini sangat fleksibel dan cocok untuk berbagai proyek videografi. Kemudian ada kamera sinema. Nah, kualitas gambar ini jelas terbaik ya dengan dynamic range yang luas. Kemudian kita juga bisa menggunakan smartphone. Ya, kamera smartphone dengan pengaturan yang tepat bisa menghasilkan video yang luar biasa. Sementara itu ketika kita menggunakan lensa, kita bisa memilih lensa dari mulai lensa wide dari 16 sampai 35 mm. Ini cocok untuk landscape dan vlog. Kemudian kita juga bisa menggunakan lensa standar 50 mm. Ini memberikan perspektif natural, sering dipakai untuk wawancara. Kemudian kita juga bisa menggunakan lensa telefoto 85 mm ke atas, cocok untuk close up dengan latar belakang blur. Kemudian kita juga bisa menggunakan lensa fish eye atau juga lensa makro untuk memberikan efek-efek unik dan detail-detail ekstrim. Ya, jangan lupa juga gunakan aperture besar 1,8 sampai 2,8 untuk efek bokeh yang cantik. Sekarang kita masuk ke komposisi dan framing. Elemen penting yang bikin video kita terlihat lebih estetik. Jangan lupa rule of third. Ya, gunakan grid 3x3 di layar kamera. Posisikan subjek di perpotongan garis untuk komposisi yang lebih dinamis. Kemudian juga kita bisa menggunakan leading lines. Gunakan garis dalam frame. Kita bisa menggunakan jalan, pagar, jendela untuk mengarahkan mata penonton ke subjek utama. Kemudian kita juga bisa menggunakan depth and layering. Tambah elemen foreground, kemudian background untuk menciptakan kedalaman dalam sebuah gambar. Jangan lupa juga headroom dan leading room. Jangan potong kepala kita, jangan potong kepala subjek, atau jangan terlalu dekat ke atas. Jangan terlalu dekat ke atas frame. Beri ruang sesuai arah pandangan mereka agar gambar terlihat natural. Gunakan komposisi simetris untuk tampilan yang dramatis atau frame dalam frame untuk efek sinematik. Frame in frame. Teknik pergerakan kamera untuk video yang lebih dramatis. Kalau komposisinya sudah bagus, saatnya kita bisa bikin video lebih hidup dengan pergerakan kamera atau kamera movement. Kita bisa gunakan panning, gerakan horizontal ya, gerakan kamera ke kiri atau ke kanan untuk mengikuti aksi atau memperlihatkan lingkungan. Kemudian kita juga bisa menggunakan tilting, gerakan kamera vertikal, gerakan kamera ke atas atau bawah untuk efek dramatis atau memperkenalkan lokasi. Kemudian kita juga bisa menggunakan tracking, dolly shot ya, dimana kamera mengikuti subjek, mendekati subjek dan menjauhi subjek, bergerak maju atau bergerak mundur. Kemudian ada crabbing, gerakan ke samping seperti gerakan kepiting. Kamera bergerak ke kiri atau ke kanan sejajar dengan subjek, sering digunakan dalam film aksi. Kemudian handheld ini kamera bergerak tanpa tripod dan lebih dinamis. Gunakan teknik handheld untuk efek dokumenter atau adegan penuh ketegangan. Pastikan gerakan kamera halus dan terkendali agar video tetap nyaman untuk ditonton. Tips merekam video stabil tanpa gimbal. Gimbal memang membantu, tapi kalau belum punya jangan khawatir. Ada beberapa trik yang bisa membuat video tetap stabil tanpa alat bantu. Yang pertama adalah gunakan teknik human tripod. Pegang kamera dengan kedua tangan, tekuk sedikit lutut dan gerakan tubuh secara perlahan. Kemudian rekam dengan kecepatan frame tinggi antara 60 fps sampai 120 fps. Menggunakan frame rate yang tinggi ini membuat video lebih stabil saat diubah ke slow motion. Selanjutnya manfaatkan objek untuk menopang kamera. Gunakan meja dinding untuk membantu menjaga kestabilan saat merekam. Gunakan mode stabilisasi di kamera atau software editing. Gunakan juga
aktifkan fitur IBIS, In Body Image Stabilization, atau gunakan efek stabilizer di Adobe Premiere Pro. Jangan lupa postur tubuh dan cara memegang kamera juga berpengaruh besar dalam menjaga kestabilan. Kemudian sahabat RFA, sebelum syuting sekali lagi diingatkan untuk memilih kamera dan memilih lensa sesuai kebutuhan. Kemudian gunakan komposisi dan frame yang menarik seperti rule of third dan leading lines dan yang lainnya. Kemudian eksplorasi teknik pergerakan kamera agar video lebih dinamis. Gunakan trik stabilisasi jika tidak menggunakan gimbal. Teknik pengambilan gambar yang baik tidak harus dengan peralatan mahal. Dengan komposisi yang tepat, pergerakan kamera yang jelas, dan teknik stabilisasi yang benar, kalian bisa menghasilkan video yang terlihat profesional. Oke sahabat RFA, itu tadi pembahasan tentang teknik syuting dan pengaturan kamera dalam videografi. Dengan menguasai teknik ini, video kalian akan terlihat lebih profesional dan menarik. Jangan lupa subscribe RFA Corner di podcast Lensa Kreatif. Share ke teman-teman kalian, dan kalau ada pertanyaan atau request boleh DM ke Instagram di bawah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetaplah berkarya dengan kreativitas kalian. Salam Lensa Kreatif.